Alhamdulillah Rabbil Alamin. Fahandam birrabbil khasana bi Muhammadin. Salawatnya mana? Fahandam birrabbil khasana bi Muhammadin. Fa'ad khadana min al-batil jahli wa dayajri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaih bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu alaihi wasallam barik alaihi wa alihi al-mukarram wal mukhtaramun. Langsung saja kita doakan guru-guru kita, bil khusus guru kita Al-Habib Nagasim bin Ja'far. Segera kita doakan, angkat tangannya, mudah-mudahan berkah sehat afiat. Kurang kencang amin, yang belakang mana aminnya? Kita doakan boleh panjang umur, sehat al-afiyah, keselamat dunia wal akhirah, kabul hajatnya dunyawiyah wa ukhrawiyah, amin ya rabbal. Faqala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza marartu birriyadil jannah farta'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya apabila kalian melewati dari taman-taman surga. Apa itu taman-taman surga? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, yaitu huwa khalaqatul zikir, yaitu orang-orang yang berkumpul berzikir mengingat nama Allah. Dan kalau sekarang kita mengingat Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita bersyukur alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah, digerakkan oleh Allah, atas izin Allah kumpul di sini barang-barang bersalawat yang mudah-mudahan menjadikan sahabat turun rahmat dan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, singkat saja diriwayatkan dalam satu riwayat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dari sekian ribu malaikat, ada satu malaikat yang namanya malaikat Fudla atau Fudala, malaikat yang selalu mencari tempat di mana diadakan zikir, mengingat Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat ini datang kepada setiap tempat yang mana di situ diadakannya zikir, seperti kita pada malam hari ini. Lalu para ulama mengatakan bahwasanya malaikat ini ada mengatakan malaikat Fudla atau Fudala. Malaikat ini yang mencatat dari segala apa yang diinginkan oleh hambanya Allah. Lalu malaikat ini kembali kepada Allah, dan Allah bertanya yang maha tahu. Allah yang maha tahu bertanya kepada malaikat, dari mana engkau wahai malaikatku? Lalu malaikat ini mengatakan bahwasanya, ya Rabb, aku kembali dari hambamu yang berzikir mengingat namamu dan bersalawat kepada nabimu sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat ini mengatakan, ketika itu Allah berkatakan kepada malaikat, ya apa yang mereka hambakan wahai malaikatku, apa yang mereka inginkan? Ini Allah yang maha tahu yang bertanya kepada malaikat apa yang mereka inginkan. Lalu malaikat mengatakan, di antara hambamu mereka menginginkan surga ya Allah, mereka menambahkan surga ya Allah, memohon agar dimasukkan ke dalam surga ya Allah. Allah bertanya, apakah mereka melihat surga? Malaikat mengatakan, tidak ya Rabb. Allah mengatakan, bagaimana seandainya di hadapannya surga. Nih kita ini sekarang pengen masuk surga nih, semuanya pengen masuk surga nih. Andaikan di depan kita ada surga diperlihatkan sama Allah, lalu dijawab nih malaikat nih apa? Maka mereka tidak akan berhenti berzikir menyebut namamu karena pengen dimasukkan ke dalam surgamu ya Rabb. Lalu apa yang mereka hiraukan? Malaikat menjawab bahwasanya mereka menghiraukan, mereka menakutkan dan memohon kepadamu ya Allah agar dijauhkan dari api neraka. Nah kita pada malam hari ini kita memohon ya Rabb, mudah-mudahan kita diharamkan oleh api neraka, amin. Lalu malaikat ini mengatakan, ya Rabb, di antara mereka ini takut atas neraka-Mu. Allah bertanya lagi, apakah mereka melihat surga? Apakah mereka melihat neraka? Malaikat mengatakan, tidak ya Rabb, mereka tidak melihat daripada neraka-Mu. Lalu Allah mengatakan, bagaimana seandainya ku perlihatkan neraka di hadapanmu? Bukan neraka yang kita lihat di Google, di YouTube, itu hanya gambarannya saja, aslinya tidak ada yang tahu. Wallahu a'lam. Jadi seandainya kata malaikat ini, seandainya di antara hambamu ini diperlihatkan neraka, maka dia pun sama, tidak akan berhenti menyebut namamu, akan selalu memohon kepadamu. Karena kenapa? Karena takut atas neraka-Mu. Mereka akan selalu berzikir mengingat namamu, beribadah kepadamu. Kenapa? Karena akan menginginkan surga dan memohonkan kepadamu agar dijauhkan daripada api neraka. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai malaikatku, ushidukum ya malaikati qudsi inni qad ghafartur rahim. Saksikan wahai para malaikatku, mereka orang-orang yang berzikir seperti kita pada malam hari ini, berzikir bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Kata Allah, ushidukum ya malaikati qudsi inni qad ghafartur rahim. Saksikan wahai para malaikatku, aku ampunin dosa mereka semuanya. Lalu ada satu malaikat mengatakan kepada Allah, kalau disebut
bahasa kita ini agak sedikit kayak protes. Ya Rab, ada di antara hambamu ini, kalau bahasa kita ini, ada yang nggak sengaja hadir, ada yang memang hadirnya karena ada perlu sama temannya, ada perlu sama temannya, temannya lagi kebetulan lagi hadir di majelis tersebut. Akhirnya nih orang tersebut nih, temannya nih nungguin teman yang lagi hadir majelis, nggak sengaja hadir karena memang temannya ada perlu dengan suatu kerjaan atau dengan temannya. Akhirnya dia nggak sengaja hadir. Kalau bahasa kita cuma ngintip doang, ada apaan tuh ya, ada majelis ya, udah ngikut doang, duduk doang walaupun jauh di belakang ya, duduk doang begitu. Apa kata Allah? Humul ghom la yusqa jalisuhum, aku tidak akan hinakan orang yang duduk di majelis ilmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Beruntung tuh, bayangkan orang yang nggak sengaja hadir walaupun ada perlu sama temannya. Kayak sekarang nih, mungkin ada yang datang ke sini niatnya cuma buat dagang doang, atau pengen dengerin salawatnya doang, atau cuman kepo doang, ataupun apapun itu. Humul ghom la yusqa jalisuhum, kata Allah, Allah tidak akan hinakan, Allah tidak akan beda-bedakan, semuanya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tidak sengaja hadir saja dapat ampunan, bagaimana dengan kita yang hadir dengan niat yang tulus, sengaja datang dari rumah untuk datang ke majelis ini, untuk menuntut ilmu, untuk bersalawat, untuk memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan menjadikan sebab pulang dari sini apa yang kita inginkan diampunin dosanya oleh Allah, diampunin dosanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana saya tutup dengan satu hadis, bahwasanya man kharaja fi talabatil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang melangkahkan kakinya keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka fahuwa fi sabilillah hatta yarji, maka ia sedang di jalan Allah sampai dia pulang. Mudah-mudahan kita pulang dari sini, kita di jalannya Allah sampai kita pulang, dan kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa ambitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani wal afu minkum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.